Selamat hari Minggu buat anak-anakku atau buat adik-adikku yang remaja dan juga turuna-turuna. Apa kabar kalian? Apakah selama ini kalian mengikuti ibadah sekolah minggu online? Atau paling tidak orang tua kalian mengajak untuk ikut ibadah dewasa? Atau kalian tidak ikut karena kalian merasa bosan atau jenuh, tidak cocok dengan ibadah sekolah minggu, atau jenuh, bosan kalau ikut ibadah orang dewasa? Nah, saya mengajak kalian untuk mau tetap ikut ibadah, karena ingat, Tuhan sudah menolong kita, Tuhan sudah menuntun kita sepanjang hari lamanya di masa-masa ini. Oleh karena itu, melalui channel ini, KTT channel Kristen Tanpa Tembok, saya mengajak kalian beribadah bersama. Saya ajak kita untuk memulai ibadah ini, kita akan menyanyi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan dari lagu Sebab Tuhan Baik, kemudian disambung dengan lagu dari Kidung Jemaat 64, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan, atau biasanya dilantunkan sebagai Ajaib Tuhan.
Syukur ya Tuhan atas penyertaan Tuhan, sehingga pada saat ini kami boleh beribadah secara online atau dalam jaringan. Semua atas kasih karunia Tuhan, semua atas penyertaan Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah online ini. Berkati juga hamba-Mu yang melayani Engkau, yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, dengan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga ketika hamba-Mu menyampaikan firman-Mu, semuanya seturut dengan kehendak-Mu, dan anak-anak-Mu boleh mengerti, boleh memahami apa yang Engkau ingin sampaikan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga setiap kru yang bertugas pada saat ini, agar kami boleh bekerja semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Kita akan membaca Alkitab yang terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 17 tentang Pentakosta. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pentakosta. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 17 dengan judul Pentakosta. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang pada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk anggur manis." Lanjut ke ayat 14 dan hingga ayat 17 di mana khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang-orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikian firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu, laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi." Hari Pentakosta. Judulnya, benarkah Roh Kudus ada? Atau benarkah Roh Kudus turun? Nah, hari ke-50 adalah hari terhitung setelah Yesus bangkit, atau 10 hari setelah Yesus naik ke surga. Murid-muridnya berkumpul. Kemudian pada waktu yang sudah ditentukan, turunlah Roh Kudus menghinggapi mereka. Dan yang menarik adalah ketika mereka dihinggapi Roh Kudus,
mereka mampu untuk berkata-kata dalam bahasa di luar bahasa mereka. Mereka orang Yahudi, tetapi mampu berbicara dalam bahasa Media, Persia, Elam, bahasa Arab, bahasa yang seharusnya mereka tidak pernah pelajari atau mereka ketahui. Nah, contoh yang paling gampang misalnya adik-adik orang Toraja tiba-tiba bisa berbahasa Jerman, bisa berbahasa India, nehi, atau adik-adik orang Nias tiba-tiba bisa berbahasa Batak, bisa berbahasa Jawa, padahal kalian tidak pernah belajar bahasa itu. Namun ketika mereka berkata dalam bahasa itu, ada juga orang-orang yang di sekitar mereka yang melihat mereka menganggap bahwa murid-murid atau rasul-rasul itu sedang mabuk anggur manis. Mabuk anggur manis. Ayo, siapa yang pernah mabuk? Mabuk apa? Kopi miring? Vodka? Ya, mabuk bir. Oke. Janganlah mabuk bir. Mabuk anggur. Mabuk anggur dengan mabuk yang lain beda. Mabuk anggur itu biasanya orangnya sering cengengesan sendiri, tertawa sendiri. Nah, ketika orang melihat murid-murid itu tersenyum-senyum sendiri, tertawa sendiri sambil ngobrol ngalor ngidul. Bisa juga ya, ngobrol ngalor ngidul. Ngobrol ngalor ngidul. Sebenarnya mereka itu sedang dalam kondisi sukacita. Mereka senang, mereka tidak tahu kenapa bisa seperti itu. Dalam hati mereka tidak sadar bahwa mereka itu dihinggapi Roh Kudus, sehingga ada perasaan sukacita yang ada di dalam hati mereka. Dan itu yang tidak diketahui oleh orang-orang di sekitar mereka yang tidak dihinggapi oleh Roh Kudus. Nah, pertanyaan selanjutnya yang ada sampai saat ini, yang menjadi pertanyaan banyak orang. Benar nggak sih Roh Kudus itu ada? Ada loh aliran Kristen yang masih menganggap bahwa Roh Kudus itu tidak ada. Nah, itu bukan jadi pertanyaan kalian, dan itu bukan urusan kita untuk membahas itu saat ini. Tapi benarkah? Pertanyaan yang selanjutnya adalah benarkah Roh Kudus diturunkan sebagai penolong? Apa jawab kalian sebagai anak-anak Tuhan? Apa jawab kalian sebagai anak-anak Kristen? Nah, silahkan bertanya pada orang tua kalian masing-masing. Silahkan ketika kalian selesai dari ibadah ini menanyakan kepada orang tua kalian. Apakah orang tua kalian bisa menjawabnya? Karena saat ini saya tidak akan memberikan jawabannya kepada kalian. Nanti saya akan berikan jawabannya kepada kalian. Seperti apa sih Roh Kudus itu? Bagaimana caranya supaya kalian bisa menjawab pertanyaan itu, atau saya akhirnya bisa menjawab pertanyaan itu? Paling pertama, kenali kepada siapa kita beriman. Kenali kepada siapa kita percaya. Siapa yang kita percayai? Yesus Kristus yang sudah mati buat kita. Kemudian dia sudah memberitahukan kepada murid-muridnya dan kepada kita semua melalui firman-Nya bahwa dia akan memberikan seorang penolong. Bagaimana caranya supaya kita mengenali penolong ini? Bagaimana caranya supaya kita mengenali siapa yang kita imani? Baca Alkitab. Baca Alkitabmu. Renungkan. Berdoa meminta tuntunan Tuhan. Bagaimana caranya kita mau menjawab pertanyaan itu, sedangkan kita sendiri tidak mengenali kepada siapa kita percaya? Kalian adalah generasi-generasi yang akan Tuhan pakai di masa yang akan datang. Kita baca kembali tadi bagaimana di Kisah Rasul pasal 2 ayat 17, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. Silahkan kalian bertanya kepada orang tua kalian masing-masing, dan kalau boleh jawab di kolom komentar di bawah ini apapun jawaban yang bisa kalian dapatkan.
kenali apa yang kita imani, siapa yang kita percaya, baca Alkitab, berdoa, mohon tuntunan Roh Kudus agar kalian tahu bahwa Tuhan menuntun kita semua. Sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Kalian memberikan persembahan kalian, dimasukkan ke dalam amplop masing-masing di rumah kalian, kemudian bawa ke gereja masing-masing di mana kalian terdaftar atau di mana kalian dilayani. Masukkan ke dalam amplop persembahan kalian dan bawa ke gereja masing-masing atau ke gereja di mana kalian terdaftar atau dilayani. Kita memberikan persembahan kita dengan menyanyi lagu Persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini. Mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Mengalir di hatiku sebagai kita berdoa sekaligus menerima berkat. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu kepada kami sehingga Tuhan memperkenankan kami di tengah kondisi yang terjadi pada saat ini Tuhan. Kami terbatas di dalam beribadah kepadamu, kami terbatas di dalam bertemu di rumahmu yang kudus. Namun kami percaya Tuhan akan tetap menyertai kami. Tuhan akan selalu melindungi kami dimanapun kami berada, dimanapun kami beribadah. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya memberkati pemimpin-pemimpin bangsa di tengah kondisi saat ini Bapa. Tuhan berkati presiden, menteri-menteri hingga pejabat-pejabat di bawah Tuhan, di dalam kota kami masing-masing dimanapun kami berada. Tuhan berkati mereka agar mereka boleh berpikir, mereka boleh bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk rakyat Indonesia Tuhan. Sehingga apa yang mereka putuskan semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami boleh merasakan kasih setia Tuhan melalui keputusan yang mereka ambil. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk pemimpin-pemimpin gereja kami dimanapun kami dilayani atau kami terdaftar. Tuhan berkati, Tuhan sertai agar mereka tetap kuat dan melayani. Mereka boleh memegang tanggung jawab di tengah-tengah kondisi ini Tuhan, tetap melayani jemaatmu, melayani umatmu dengan hati yang tulus, dengan hati yang penuh dengan kasih, sehingga mereka boleh menjadi teladan di tengah-tengah umatmu yang mungkin saat ini sedang banyak yang gundah gelisah dalam menghadapi kondisi ini. Biar kami semakin kuat di dalam Engkau. Bapa dalam Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk anak-anakmu atau siapapun
yang menonton dan mengikuti channel ini. Tuhan berkati mereka, agar mereka boleh merasakan kasih setia Tuhan. Roh Kudus-Mu boleh menjamah mereka, sehingga mereka merasakan kasih karunia-Mu Tuhan dalam hati dan pikiran mereka, sehingga mereka boleh merasakan sukacita, kekuatan, penyertaan daripada Engkau. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap yang bertugas melalui channel ini, baik kameramen, editor maupun yang membuat skrip atau naskah. Tuhan berkati setiap yang berpartisipasi di dalam channel ini. Berikan kekuatan dan kesehatan, kemampuan, hikmat dan kebijaksanaan dalam mengelola channel ini, sehingga channel ini boleh menjadi berkat buat anak-anak-Mu, buat anak-anak remaja-Mu, buat teruna-terunamu Tuhan, generasi-generasi-Mu yang akan datang, ya, sehingga mereka nantinya akan menjadi generasi-generasi emas yang membanggakan Tuhan, memuliakan Tuhan di tengah-tengah bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami juga mau menutup ibadah ini Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kami, kasih karunia Tuhan kiranya menyertai kami, memberkati kami mulai dari saat ini sampai kedatangannya yang kedua kali. Dalam nama Yesus Kristus yang menyertai kami, di dalam rohnya yang kudus, kami berdoa. Amin. Baik, sampai di sini ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang minggu ini dalam setiap kegiatan atau apapun yang kita kerjakan, sehingga semuanya seturut dengan kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati.